para pendengar sebangsa dan setanah air yang budiman. Apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September telah membentuk apa yang mereka sebut Dewan Revolusi Indonesia. Mereka telah mengambil alih kekuasaan negara atau lazimnya disebut KUP dari tangan Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi Bung Karno, dan melempar kabinet Trikora ke kedudukan demisioner. Di samping mereka telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. Para pendengar sekalian, dengan demikian jelaslah bahwa tindakan mereka itu kontra-revolusioner. Gerakan kontra-revolusioner 30 September pasti dapat kita hancurkan. Dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila pasti tetap jaya di bawah pimpinan Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi kita yang tercinta Bung Karno. Diharap masyarakat tetap tenang dan tetap waspada, siap siaga, serta terus memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi Bung Karno, terus ada dalam lindungannya. Kita pasti menang, karena kita tetap berjuang atas dasar Pancasila dan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Pimpinan sementara Angkatan Darat Republik Indonesia, tertanda Soeharto, Mayor Jenderal TNI. Bagaimana Pak Harto? Apa jadi dilaksanakan rencana menguasai Halim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tanto Auto 3. Kembali lagi kita akan membahas seputar otomotif dan transportasi. Jika di video sebelumnya membahas tentang mobil murah pertama buatan Indonesia di era Belanda, lanjut, kali ini kita akan membahas seputar mobil atau kendaraan yang digunakan saat tragedi G30 SPKI. Tanggal 30 September adalah hari terjadinya Gestapo alias Gerakan 30 September atau juga yang dikenal sebagai G30 SPKI. Ini merupakan gerakan pemberontakan oleh PKI dengan menculik para jenderal Angkatan Darat pada tahun 1965. Peristiwa G30 SPKI ini dikenang hingga sekarang dengan pengibaran bendera setengah tiang. Bicara terkait peristiwa G30 SPKI dengan dunia otomotif, inilah sederet mobil-mobil yang turut digunakan saat peristiwa saat itu. 1. Ada mobil truk Dodge 500. Salah satu jenderal yang diculik dari kediamannya saat peristiwa G30 SPKI adalah Brigjen DI Panjaitan. Pasukan yang menjemput Brigjen DI Panjaitan menggunakan mobil ini. Mobil truk Dodge 500 ini buatan tahun 1961. Mobil ini merupakan truk buatan Amerika. Truk ini dipakai untuk membawa jenazah DI Panjaitan yang meninggal di kediamannya untuk kemudian dibawa menuju ke Lubang Buaya, Jakarta Timur. Saat ini, truk Dodge 500 dengan nomor polisi B2982L ini dipamerkan di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur. Yang kedua, ada mobil GM All 98. Mobil GM All 98 ini adalah mobil dinas milik Jenderal Ahmad Yani. Mobil ini adalah mobil dinas sebagai Panglima Angkatan Darat pada tahun 1962 sampai tahun 1965. Mobil GM All 98 ini kemudian dirampas anggota PKI dan dibawa ke Lubang Buaya yang juga menjadi lokasi tewasnya Ahmad Yani. Saat itu, Ahmad Yani meninggal pada usia 43 tahun. Yang ketiga, ada mobil Panzer PCMK 2 Saraken. Mobil Panzer PCMK 2 Saraken ini dipakai untuk mengangkut para jenderal yang telah gugur ke rumah sakit TNI Gatot Subroto. Kendaraan lapis baja asal Inggris ini dipakai untuk mengangkut para pahlawan revolusi dari Lubang Buaya. Mobil Panzer PCMK 2 Saraken ini digunakan untuk mengangkut jenazah ke rumah sakit pusat TNI Gatot Subroto
untuk mendapatkan visum interpretum. Saat itu PCMK 2 Saraken masuk dalam unit Batalion Kavaleri 7 yang berada di bawah Komando Kodam 5 atau sekarang Kodam Jayakarta. Yang keempat, ada mobil Toyota Land Cruiser. Mobil Toyota Land Cruiser ini adalah mobil yang dipakai Soeharto dalam menjalankan tugasnya. Setelah peristiwa berdarah itu, Maijen Soeharto didapuk sebagai pemimpin dalam operasi penumpasan PKI. Untuk melaksanakan pelaksanaan tugasnya, Soeharto menggunakan mobil Toyota Land Cruiser dengan plat nomor 44-10. Demikian mobil-mobil yang bersejarah yang menjadi saksi bisu masih tersimpan rapi di Monumen Pancasila Sakti ya sobat. Semoga dengan video yang coba saya persembahkan ini bisa membuat kita lebih menghargai sejarah para pejuang terdahulu dalam membela negara ini. Terima kasih Anda sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, juga subscribe untuk mengikuti update video terbaru lainnya dari saya. Jangan lupa, salam buat keluarga ya sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih pada satuan-satuan, khususnya dari Resimen Palako, dan juga anggota-anggota dari KKU, dan satuan-satuan lainnya, serta rakyat, yang telah membantu menemukan bukti ini, dan turut serta mengangkat jenazah ini, hingga jumlah daripada korban seluruhnya dapat kami temukan. Sekianlah yang perlu kami jelaskan pada saudara-saudara sekalian. Terima kasih.